Selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa lagi di dalam pelajaran Alkitab. Saudara, pelajaran Alkitab pada sore hari ini tentang inerensi Alkitab. Inerensi berasal dari bahasa Inggris. Inerensi artinya tidak punya salah atau tanpa salah. Jadi inerensi Alkitab adalah Alkitab tanpa salah. Alkitab sejak zaman dahulu selalu digoncangkan oleh kaum liberal. Antara lain mengatakan bahwa Alkitab adalah mitos, bahwa Alkitab adalah legenda, dan juga mereka mengatakan Alkitab banyak salah. Itulah sebabnya pelajaran Alkitab kali ini tentang inerensi Alkitab, yaitu Alkitab tanpa salah. Ada beberapa bukti yang menunjuk bahwa Alkitab tanpa salah. Pertama, Alkitab berisi wahyu dan ilham roh. Wahyu adalah pengungkapan Allah kepada seseorang akan hal-hal yang sebelumnya tidak diketahuinya. Terdapat dua bentuk wahyu. Pertama, wahyu umum atau general revelation, dan kedua, wahyu khusus atau special revelation. Kitab Wahyu adalah penyataan Allah melalui alam semesta. Itu adalah wahyu umum. Saudara-saudara, filsuf Yunani bernama Aristoteles mengenal Allah tidak melalui Alkitab, tetapi melalui alam semesta, yaitu wahyu umum. Ia berkata, di dalam alam ini terdapat planet-planet yang beredar pada garis edarnya mengelilingi matahari, sehingga dia berkata mustahil kalau manusia yang melakukannya. Ia berkata bahwa ada penggerak yang menggerakkan planet-planet beredar mengelilingi matahari, dan penggerak utama itu dia sebut Allah. Hal ini dinyatakan juga di dalam surat Roma, yaitu dalam Roma 1 ayat 19 sampai 20 yang berkata, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi Paulus katakan bahwa Allah dapat diketahui oleh manusia melalui karyanya, melalui ciptaannya, sehingga manusia tidak dapat berdalih menyatakan bahwa Allah tidak ada. Ya, itulah sebabnya filsuf Aristoteles dapat mengenal Allah, karena dia melihat alam semesta ini. Dia melihat planet-planet beredar pada garis edarnya mengelilingi matahari. Berarti ada penggeraknya, dan penggerak itu adalah Allah. Jadi
wahyu umum dapat diketahui melalui alam semesta. Atau dengan kata lain, wahyu umum berhubungan dengan alam semesta. Saudara-saudara, kemudian wahyu khusus atau special revelation. Wahyu khusus yaitu penyataan Allah melalui Alkitab dan Yesus Kristus. Dalam wahyu khusus, selain penyataan adanya Allah yang Maha Kuasa, dapat juga menunjukkan jalan keselamatan dan rencana Allah ke depan, serta menyatakan segenap sifat-sifat Allah, yaitu jelas sekali dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi wahyu khusus, sekali lagi, dapat menunjukkan jalan keselamatan pada manusia. Wahyu khusus menyatakan juga rencana-rencana Allah ke depan, dan juga dapat menyatakan sifat-sifat Allah secara lengkap. Jadi wahyu khusus itu adalah Alkitab dan Tuhan Yesus. Jadi dalam Alkitab orang dapat mengetahui jalan keselamatan. Dalam Alkitab orang dapat mengetahui rencana Allah ke depan. Dalam Alkitab orang dapat mengetahui segala sifat-sifat Allah. Jadi wahyu khusus yaitu Alkitab dan Yesus Kristus mampu memberikan jalan penyelesaian dalam setiap persoalan kita, karena Allah tulis di dalam Alkitab itu semua. Puji Tuhan. Yang kedua, ilham roh. Alkitab berisi wahyu Allah dan ilham roh. Ilham roh adalah pimpinan Allah kepada penulis-penulis Alkitab untuk menulis wahyu Allah tanpa salah. Ya. Ada kalanya orang tidak dapat membedakan antara wahyu dan ilham roh. Ketika ia berbicara wahyu Allah, sebenarnya ia sedang bicara ilham roh. Sebaliknya, ketika bicara ilham roh, dia sebenarnya sedang bicara wahyu Allah. Jadi wahyu dengan ilham itu sangat berbeda, ya. Wahyu itu berbicara tentang pengungkapan Allah kepada seseorang akan hal-hal yang belum diketahuinya. Sedang ilham berbicara tentang penulisan atau penyampaian tentang wahyu Allah. Ya. Paulus berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu dinyatakan di dalam tulisan Paulus. Jadi wahyu berhubungan dengan pengungkapan atau penyataan Allah, sedangkan ilham berhubungan dengan penulisan atau penyampaian. Di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 4, di sana Daniel mendapat wahyu. Daniel mendapat penglihatan dari Allah. Tetapi Daniel diperintahkan Allah untuk disembunyikan dulu wahyu yang dibiarkan oleh Daniel. Kita bisa baca dalam Daniel 12 ayat yang keempat. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya
dan pengetahuan akan bertambah. Jadi dalam hal ini Daniel mendapat wahyu, tetapi Daniel tidak mendapat ilham, karena Allah berkata, sembunyikan dulu apa yang engkau lihat, Daniel. Meteraikan dulu apa yang engkau lihat, Daniel. Nanti pada akhir zaman banyak orang akan menyelidikinya. Jadi dalam hal ini Daniel hanya mendapat wahyu, mendapat penglihatan, tetapi dia tidak mendapat ilham, yaitu penulisan, penyampaian. Seandainya Daniel mendapat ilham, tentu kitab Daniel lebih dari pasal 12, ya, bisa beberapa pasal bertambah lagi. Tetapi karena dia tidak diperbolehkan untuk menulis apa yang dia lihat, maka kitab Daniel sampai pada pasal yang sudah ada di dalam kitab Daniel. Nah, itulah saudara, perbedaan antara wahyu dan ilham. Bahwa Alkitab adalah pertama tadi berisi ilham dan roh, dan yang kedua Alkitab adalah satu pengarangnya. Alkitab hanya satu pengarang, yaitu Allah sendiri. Jadi Allah sendiri yang mengarang Alkitab. Ada 40 penulis Alkitab, dan mereka semua hidup di kurun waktu yang berbeda-beda dan budaya yang berbeda pula. Tetapi tulisan mereka berhubungan satu dengan yang lain. Saudara, penulis Alkitab begitu banyak, ada 40 kurang lebih, ya. Dan mereka hidup dalam kurun waktu yang berbeda-beda, di dalam kebudayaan yang berbeda-beda juga. Tetapi tulisan-tulisan mereka saling berhubungan satu dengan yang lain. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ada hubungan satu dengan yang lain. Walaupun penulisnya berbeda-beda, dalam hidup kurun waktu yang berbeda-beda, tetapi ada hubungan satu dan lain. Kenapa? Karena pengarangnya hanya satu. Jadi yang mengarang Alkitab adalah Allah saja, Allah sendiri. Saudara-saudara, jadi itu yang kedua, membuktikan bahwa Alkitab tanpa salah. Karena kalau Allah yang mengarangnya tidak mungkin salah. Kalau Allah sendiri yang mengarangnya, kemudian memakai penulis-penulis Alkitab, yaitu para nabi dan rasul, dan orang yang disebut the man of God, dan orang-orang yang dipilih Allah untuk menulis, sudah pasti tulisan itu tidak akan ada salahnya. Jadi suatu bukti juga bahwa Alkitab tanpa salah, karena pengarangnya adalah Allah sendiri. Kita dapat melihat segala nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama itu digenapi di dalam perjanjian baru, ya. Misalnya Yesaya 9 ayat 5 yang bernubuat tentang kelahiran Yesus. Dikatakan demikian dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara, Nabi Yesaya bernubuat tentang kelahiran Yesus, ya, tentang kelahiran Yesus, ya. Dia katakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini nubuatan tentang kelahiran Yesus, dan nubuatan ini digenapi di dalam perjanjian baru, ya. Dan Yesaya menulis ini adalah 700 tahun sebelum Yesus lahir. Jaraknya sangat jauh. 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah ditulis oleh Nabi Yesaya, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dan kemudian digenapi di dalam perjanjian baru, di mana Yesus dilahirkan di Bethlehem. Saudara-saudara, ya, jadi di sini kita bisa bilang bahwa Yesus juga pernah membuka kitab Nabi Yesaya, ya. Yesaya yang hidupnya 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesus pernah membuka kitabnya di dalam ucapan-ucapan Yesus maupun ucapan-ucapan Allah. Allah sering berkata, berfirmanlah Allah. Allah sering berkata, berfirmanlah Allah. Misalnya di dalam kitab Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirman Allah, jadi terang, maka terang itu jadi. Jadi kalau Allah berfirman, sudah terang, itu benar, tidak mungkin salah, karena yang berkata Allah sendiri, ya. Seringkali kita jumpai di dalam Alkitab, berfirmanlah Allah. Allah berfirman kepada Nabi Yesaya, Allah berfirman kepada Nabi Yeremia. Jadi kalau dikatakan Allah berfirman, tentu firman itu benar, karena Allah tidak mungkin salah. Kemudian juga ucapan Yesus. Yesus juga suka berkata, ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 2 ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yesus berkata, jadi kata-kata Yesus pasti benar, ya. Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi ucapan Yesus berkata dan Allah berfirman itu adalah hal yang benar, karena Allah tidak mungkin salah kalau dia berfirman. Yesus juga tidak mungkin salah kalau dia berkata-kata. Jadi kesimpulannya, karena Alkitab berisi pertama wahyu dan ilham roh, kedua Alkitab pengarangnya hanya satu, adalah Allah, yang ketiga dalam Alkitab sering kita jumpai Allah berfirman dan Yesus berkata, maka ucapan Allah itu benar. Ucapan Allah itu benar karena sifat Allah benar. Apa yang diucapkan Allah itu benar. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 28 dikatakan,
2 Samuel 7 ayat 28. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menyajikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Samuel berkata, oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Segala firman Tuhan itu adalah kebenaran, kata Samuel. Ya, jadi kalau Allah berfirman itu pasti benar. Maka satu kesimpulan, maka inerensi Alkitab adalah benar. Ya, inerensi Alkitab adalah benar, yaitu bahwa Alkitab tanpa salah, dengan bukti-bukti yang sudah dibuktikan di atas tadi. Karena Alkitab berisi wahyu dan ilham roh. Karena Alkitab dikarang oleh Allah sendiri. Karena Alkitab berisi ucapan Allah, yaitu berfirmanlah Allah, dan ucapan Yesus, berkatalah Yesus. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil, maka inerensi Alkitab adalah benar. Saudara-saudara, hal ini mengapa ada orang-orang yang selalu menggoncangkan Alkitab. Ada orang-orang yang selalu mengatakan bahwa Alkitab itu banyak salah. Hal ini diperingatkan oleh Paulus. Ya, Paulus mengingatkan kepada Timotius di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Paulus berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Paulus mengingatkan karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Jadi ajaran yang sehat tentang inerensi Alkitab, bahwa Alkitab tanpa salah, orang tidak lagi mau menerimanya. Dan itu sudah dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran yang sehat. Jadi doktrin yang sehat, yang benar, tidak lagi mau diterima oleh orang-orang, terutama oleh kelompok liberal. Dikatakan, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi mereka kumpulkan pengkhotbah-pengkhotbah, guru-guru yang dapat memuaskan telinga mereka, yang dapat memuaskan keinginan mereka sendiri, ya. Jadi mereka kumpulkan guru-guru, dikatakan di sini, ya, bahkan pengkhotbah-pengkhotbah yang hanya berkhotbah untuk menyenangkan telinga-telinga mereka. Mereka tidak mau adanya suatu pengajaran yang sehat, ya. Bahkan dikatakan mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi mereka lebih senang mendengar dongeng-dongeng di dalam Alkitab. Ya, itulah akan datang waktunya orang-orang yang tidak lagi suka dengan pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat. Oleh karena itu, puji Tuhan, pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang inerensi Alkitab, bahwa Alkitab itu tanpa salah. Demikianlah pelajaran Alkitab
pada sore hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran Alkitab pada lain kesempatan dengan tema yang lain pula. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.